Salam damai, Shalom. Kita lanjutkan dengan kitab Kejadian bab 47 dengan judul perikop Yakub dan Firaun. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, "Ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Goshen." Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, "Apakah pekerjaanmu?" Jawab mereka kepada Firaun, "Hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami." Lagi kata mereka kepada Firaun, "Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku." Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya, menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" Jawab Yakub kepada Firaun, "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing." Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Ramses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Yakub atau Israel tiba di Goshen. Goshen itu sudah ada di tanah Mesir. Di mana itu Goshen? Di sini Goshen. Di sini Kanaan, ya. Israel di sini sekarang, ya. Yerusalem dan sekitarnya itu di sini. Di sini Gaza. Jadi mereka berjalan dari tanah Kanaan yang waktu itu dilanda kelaparan. Mungkin ada kekeringan, ya, yang lama. Jadi mereka mengungsi karena tidak ada rumput untuk ternak mereka. Mereka berangkat, ya, pergi ke Goshen, melintasi Mesir, padang gurun, lalu sampailah ke Goshen, ya, dekat delta Sungai Nil di sini nih. Tanahnya hijau, banyak rumput-rumputan. Di sini ada makanan untuk ternak mereka, ya. Jadi mereka pindah, ya. Setelah sampai di Goshen, kemudian Yakub bertemu dengan Firaun, atau Israel bertemu dengan Firaun. Ini Firaun, raja Mesir waktu itu. Jadi Israel atau Yakub ini menghadap Firaun, melapor, ya. Juga kakak-kakaknya Yusuf itu juga menghadap Firaun, dan mereka ditanyai, "Apakah pekerjaanmu?" "Hamba-hambamu ini adalah gembala domba. Demikian juga nenek moyang kami. Kami datang untuk, ya, membawa ternak-ternak kami karena ada kelaparan yang hebat di tanah Kanaan." Ya, untungnya Firaun ini berbaik hati, ya. Ya, silahkan menetap di Goshen. Lalu karena tahu bahwa
mereka ini adalah gembala domba. Lalu Firaun tanya kepada mereka, apakah ada orang yang tangkas yang menggembalakan domba? Saya juga butuh untuk ternak saya. Lihat ini. Jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Jadi ternyata Firaun juga punya ternak ya. Jadi ingin cari orang yang pintar mengembalakan, yang pintar beternak, supaya ternaknya juga berhasil ya. Seperti Yakub nih, Yakub juga pintar ya. Yakub nih manajer yang cerdas. Yakub nih seorang pengelola ya, supervisor, bos yang hebat, yang cerdas ya, yang bijak. Jadi Yusuf ini, maksud saya Yusuf ini adalah bos yang hebat ya, anaknya Yakub atau Israel. Jadi di Firaun ini minta, kalau ada yang pintar di antara kamu yang dalam hal menggembalakan domba dan ternak, ya, tolong tempatkan mereka menjadi pengawas ternakku ya. Jadi karena Yusuf itu terkenal mutunya baik, jadi siapa yang dikenal Yusuf silakan jadi bekerja di tempatku ya, sebagai pengawas ternakku ya. Itu namanya koneksi ya. Ya nggak apa-apa ya, koneksi itu baik ya. Kalau kata negatifnya itu kolusi. Kolusi itu negatif ya. Kata yang positif itu koneksi ya. Kita juga butuh koneksi ya. Atau istilahnya yang positif itu referensi. Kalian tahu nggak ada pegawai atau seorang yang pintar mengembalakan ternak? Kalau ada, saya tolong diberitahu. Nanti saya kasih pekerjaan. Nah, itu kan seperti koneksi ya, referensi ya, tahu ya. Kalau kata negatifnya itu KKN ya, kolusi. Nah, kita juga butuh yang positif. Referensi itu kita butuhkan. Kita butuh orang yang bermutu ya, orang yang baik, orang yang bermutu. Kita butuhkan ya. Kita butuh juga koneksi ya, yang baik tentunya ya. Sebab orang jahat juga butuh koneksi. Orang yang korup itu juga pakai koneksi, tetapi itu namanya kolusi. Jadi kolusi itu adalah kata negatif ya. Karena dipakai oleh orang-orang jahat, orang-orang yang korup untuk mendapatkan posisi, untuk mendapatkan jabatan. Nah, orang baik juga jangan mau kalah. Orang baik juga harus maju. Nah, kita juga butuh koneksi ya. Tapi orang baik butuh koneksi dipakai untuk nanti maju, untuk melayani, bukan untuk ngerok, cari keuntungan sendiri ya. Itu bedanya antara kolusi atau KKN dan koneksi atau referensi. Kita butuh referensi yang baik. Kita kan butuh pegawai ya yang baik ya, yang bermutu. Bukan pegawai yang tukang nyolong, tukang nyuri ya. Nanti kalau udah dipromosikan jadi bos yang korup, tukang markup, tukang minta komisi ya, minta presentasi, minta upeti istilahnya ya, yang negatif itu. Jadi orang baik itu jangan mau kalah. Kita juga memang butuh pekerjaan, kita butuh posisi juga untuk bisa menjadi bos yang baik ya, bukan bos yang korup. Itu bedanya. Kemudian Yakub memberkati Firaun ya, memohon berkat bagi Firaun. Yakub adalah Israel. Israel memberkati Mesir, raja Mesir yaitu Firaun. Setelah itu Yakub keluar dan melihat tanahnya, dan Yusuf memberitahukan Goshennya di sekitar situlah, sekitar area itulah tempat ayah. Ini kan ayahnya ya, Yakub ini kan atau Israel adalah ayahnya Yusuf. Yusuf ini anak kesayangannya Israel. Di sekitar itu bapak atau papa ya, disitulah tempat bapak dan saudara-saudara kita ya. Jadi Yusuf ini jadi orang yang sukses ya. Dan Israel atau Yakub ini bersahabat ya dengan Firaun, dengan Mesir. Makanya terjadi hal yang baik. Beda dengan sekarang ya. Di Timur Tengah itu beranteman ya, berang terus ya. Diserang oleh itu teroris itu ya, nggak mau bersahabat ya, ingin memusnahkan Israel ya. Lebih baik seperti Firaun ini ya, bekerja sama, menghasilkan yang baik.
Untuk apa perang? Gak ada gunanya. Malah hancur-hancuran. Lebih baik kerjasama, sama-sama kerja ya. Saling menguntungkan ya. Tinggal dirembuk aja bagaimana baiknya ya. Itu namanya kerjasama untuk hasil yang baik. Kalau perang itu hasilnya cuma hancur, kehancuran. Nah ini dia. Israel bekerja sama, bersahabat dengan Firaun. Firaun berbaik hati, memberikan tanahnya ya. Bahkan dikatakan sebagai miliknya. Mana ini? Ini dia. Jadi Yusuf ini menunjukkan kepada ayahnya juga kakak-kakaknya itu tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik ya, tanah milik ya. Jadi sertifikatnya seperti hak milik, SHM, sertifikat hak milik di Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Ramses ya, diizinkan tinggal di situ ya, silahkan. Dan ya Yusuf juga tetap membantu, mendukung, mensuplai ayahnya, juga kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, dan juga seisi rumahnya dengan makanan yang cukup ya, sesuai dengan jumlah anak-anak mereka, karena masih ada kelaparan atau kekeringan selama 5 tahun. Jadi mereka harus disuplai terus ya, dan tetap beternak. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Kitab Kejadian. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.